Kurang nggak? Iya, iyalah dikasih kesempatan. Mosok serame ini tidak pernah ngeyel. Ngeyel dikit-dikit sih ya Pak. Sosialisasi. Mau ketemu saya, Bu? Kan aneh malahan. Sesekali boleh Anak, bibi, suami, Pandu. Ini waktu buka toilet. Loh, kok Pandu di sini? Jabak gitu. Enggak. Kan gondrong. Apalagi ya kalau perempuan nandalanya Receh kali. Kalau ini aku berani Karena ngetawain aku kan. WA. Hai Bu, lagi apa? Lagi apa? Lagi ngupasin kuaci. Nah, gitu ya. Apa? Barbie rembulan. Au. Barbie Au. rembulan yang bersinar di siang hari. Arti kata kita tumpahin aja. Oke, balik lagi ke arti kata kita di podcast ngobrol aja. Dan ini kita kedatangan, aku nggak mau basa-basi dan karena kita kedatangan cewek cantik sih sebenarnya. Nggak cewek ding, ibu-ibu cantik. Ibu-ibu muda. Ya, di sini ada Bu Indira. Yeay. Dan Bu Indira ini adalah salah satu dosen di Universitas Tidar ya. Meta. Yang katanya favorit anak-anak. Universitasnya atau sayanya nih? Enggak sih. Kalau universitasnya saya nggak mau komen. Nggak Tapi komen, ibunya ya. Oh, Mas saya, ini. ya. Tapi aku panggil ibu. Ngomong-ngomong, umur kita sama nggak sih? Saya kelahiran 92 Maret. Oh, kita sama. Aduh. 92 Maret. Wow. Jangan-jangan Siapa kita lagi tidak dulu, jodoh. Jangan kita Enggak, pasti kembar tidak yang jodoh. terpisah loh. Kembarnya nih, kembar sial. Aduh, saya kembarnya kamu sialan lo enggak? Ah. Iya, kayaknya kalau dia dari Tampang akan jadi gitu ya. Oke, Bu Indira pengen kenalan dulu dong. Bu Indira nih siapa sih? Saya adalah seorang ibu. Oh, kirain seorang kapiten. Oke. Saya adalah seorang dosen di Universitas Tidar. Di Mm-mm. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Visipol. Yap. Prodinya hukum. Wow. Tolong hukum saya. Aduh. Gitu ya. Hukum aku dong. Ini aku bawa name tag-nya kan. Iyalah, kalau dosennya kayak Bu Indira gini, tipe-tipenya ya ada ya. Aku udah gak mahasiswa sih. Tapi kalau aku jadi mahasiswanya Bu Indira, pasti aku bilang, Bu, hukum saya, Bu. Bu, hukum saya. Gitu. Saya hanya seorang dosen, bukan penegak hukum loh. Oke, aku nanya deh. Jadi dosen sejak kapan sih, Bu? 2016. 2016. Yes. Dan titelnya S2. S2? Oke. Dan hukum semua ya? S1, S2 S1 itu hukum semua? Hukum, S2-nya hukum, SH, MH. Ih, gila. Tega kali ya menghukum Diri sendiri Bertahun-tahun. selama 6 tahun. Kalau boleh tahu, ini kebanyakan dulu kalau pilihan kuliah itu kan kalau tidak dipilihkan orang tua, ada yang dipaksa, ada yang di keinginan pribadi. Kalau Bu Indira sendiri gimana? Saya, Untuk jurusan hukumnya loh ya. karena saya itu adalah anak papi dan mami. Wow, anak tunggal nih. Enggak, 3 Tunggalnya bersaudara. banyak. Tunggalnya banyak. Anak tunggal perempuan. Oh iya iya iya. Jadi kakak oke. saya 2 laki-laki. Yes. Abis ini kakak saya lihat podcast tunggal gitu. Tunggalmu gede. Iya iya, tunggalnya kan gede kakak. Tunggal perempuan. Oke, Enggak ada pesaingnya. Jadi dulu itu sebenarnya pengen jadi, kan kebetulan mama dokter. Oh. Pengen jadi dokter, tapi pengennya dokter kecantikan. Wah. Jadi kan dulu SMA-nya IPA gitu ya. Kenapa pengen jadi dokter kecantikan gitu? Karena pengen punya salon, pengen dandan cantik gratis, Iya. main nyalonin mama nggak bayar kayak gitu-gitu. Tapi takut darah. Takut nggak bisa lihat darah sendiri aja, misalkan jatuh berdarah, udah teriak-teriak gitu, nggak Harus kuat. berteman sama nyamuk sih. Iya. Dinyamuin terus. sama Terus? ini ya, sama apa tuh, Dracula juga aku harus temen-temenan Iya. kan. Ada ya. DGS. Twilight. Ganteng-ganteng serigala. Sering gila bukan? Nah terus habis itu bilang sama mama, aku pengen jadi dokter. Puji Tuhan, ada lah yang nerusin mama. Karena kakak pertama teknik sipil, kakak kedua IT. Oke. Padahal mereka udah diarahin ke dokter tapi nggak ada yang mau. Tapi aku maunya dari dokter kecantikan. Iya nggak apa-apa. Tapi kamu kuat darah nggak, mah? Aku pengen jadi ke dokter kecantikan, kan nggak perlu pakai darah-darah. Semua dokter kecantikan itu kan spesialis Iya, ya. iya. Kamu harus ngelewatin dulu yang namanya dokter umum. Jadi kamu harus bedah jenazah, ngejahit Iya. orang di IGD. Nggak.
ah nggak mau jadi dokter. Waduh, terus mau jadi apa? Nggak tahu lah. Apa? Aku harusnya jadi apa gitu kan? Oh udahlah, anak hukum aja gitu. Ya udah ngikutin kata orang tua. Jadi DOT, doa orang tua. Jadi sebenarnya dia nanya orang tua tuh bilang anak hukum aja. Ini sebenarnya mau menghukum Bu Indi. Iya. Hukum kau 6 tahun. Ya udah, jadi kalau misalkan dan dulu anak IPA ya. Kalau Mas Pandu anak apa? Aku SMA. anak kapital. bapakku dan ibuku. Enggak, biasa bukannya ini ya. Jadi bukan maksudnya mau underestimate gitu. Biasa anak-anak IPA kalau guru IPS masuk kan nggak akan didengerin. Iyalah. Lu ngomong apa sih? Kan. Guru PPKN deh. Dari kelas 1 SD juga udah dapet ya nama Pancasila 5. Itu enggak ada urusannya loh PPKN IPA dan IPS. Mereka kan guru umum. Yes. Biasanya dulu kalau di SMA aku guru IPS ya guru PPKN. Jadi yang orang-orang IPS tuh guru-guru IPS dia ngajar PPKN gitu. Oke. Sosiologi, ekonomi, apa sih gitu kan, geografi gitu. Berarti jadi kayak kena tulah. Mati kau. Mampus kau, sekarang masuk IPS gitu kata guru-guru SMA. Tapi kalau aku dulu, aku jujur aku keterima IPA, tapi aku minta pindah IPS karena aku nggak bisa nakal di IPA. Terlalu banyak PR-nya. Alasanku gitu. Biologi gitu kan. Kalau dari pelajarannya, aku maksudnya dulu itu termasuk siswa yang mudah mengerti dan bisa ngikutin pelajaran itu bisa. IPA waktu kelas 1. Makanya aku sempat masuk IPA. Pasti tapi diarahinnya ke sana. Iya, ya keinginan orang tua pasti IPA lah. Tapi bapakku bilang PS wae, engko ra iso ndugal. Luar biasa bapaknya. Luar biasa dong bapakku. Nah udahlah dari itu terus tiba-tiba masuk IPS. IPS-nya kan jurusan hukum ya. Apalan semua. Padahal anak IPA kan sukanya rumus. Biologiku aja nilainya juga jelek karena apalan kan. Kalau anak IPS sukanya apa? Ngapal? Sukanya main. Sukanya main, dugal. Nah gitu lah. Terus akhirnya ya udah kayak benar-benar belajar dari nol. Terus akhirnya ternyata kok suka gitu. Terus ya berarti muncul kesukaan dengan jurusan hukum sendiri setelah masuk nih? Setelah masuk semester 1 mau naik semester 2 lah udah mulai nemuin kan. Gini tuh cara belajarnya. Seru juga ya ternyata gitu. Apa sih yang seru dari jurusan hukum? Iya kayak kita jadi ngerti pasal-pasal. Ternyata orang kalau ngerti kan hukum ya udah hukum aja. Ternyata di dalamnya ada pidana, ada perdata, ada HTN, ada HAN, ada HI. Aku paling suka hukum adat. Hukum adat ya. Masyarakat hukum adat. Iya. Baik. Iya karena bidangku di antropologi budaya ya. Jadi aku adat banget ya. Iya, aku mempelajari hukum adat itu sendiri. Tapi menurutku ya lebih fleksibel dan sesuai kultur aja. Iya nggak sih? Bener. Ya nggak sih Bu Indira, Bu dosenku. Jadi adat itu emang erat kaitannya sama budaya. Iya dan dia lebih lebih domestik lah nggak begitu gitu per daerah. Sama kayak filsafat gitu. Yes. Dan nggak harus ada dasar logikanya kan. Bener. Ya namanya hukum adat ya. Iya. Jadi dia bebas lepas nggak pakai dasar hukum. Oke. Terus ini kenapa akhirnya langsung S2? Apa nggak pengen tuh habis lulus kuliah itu kerja dulu kek atau ngapain dulu gitu? Pengen lulus kuliah S1 tahun 13 ya dulu 2013. Pengen banget ngeliat banget sih kuliahnya. Berapa tahun? 4 tahun nih 4 tahun nggak nyampe sih, 3 tahun 8 bulan. Kenapa buru-buru keluar? Karena ngelihat teman-teman udah pada kerja punya uang bisa hura-hura. Kita pengen. Anak hukum gitu ya. Gitu. Tempatku dulu kuliah udah ambil kerja. Gitu ya. Aku di semester 4 dulu udah mulai riset. Jadi kita bisa dong. Enggak, jadi kan keteteran. Enggak. Kan ada namanya liburan semester kan dulu. Nah, tiap liburan semester kita ambil atau sebetulnya kita bisa ngambil mata kuliah yang memang masih berhubungan dengan riset itu sendiri. Tergantung daerahnya sih, kan ada yang jauh, ada yang deket gitu. Anak riset berarti duitnya banyak. Enggak salah. Enggak dikasih tahu ke kamu. Iya, ya gitu lah. Ngelihat teman-teman kok udah pada kerja, terus sudah punya banyak uang sendiri ya. Mungkin ya kalau banyak uang enggak lah ya, tapi gaji itu kan buat anak-anak mahasiswa gede ya, lebih gede daripada uang saku dari orang tua kan pasti. Spill sedikit dong, uang saku berapaan sih? Dulu zaman itu. Ya pokoknya dulu dikasih mama 100.000 seminggu. Kalau kurang minta lagi, kalau nggak kurang ya udah gitu.
gitu. Kurang nggak? Iya iyalah dikasih kesempatan. Oke, kalau ngomongin uang saku sebenarnya hampir sama. Aku aja ngalaminnya nih 2010 ya. Selisih setahun aku juga 100.000 gitu. Kayaknya emang rata-rata zaman itu segitu Iya. ya. Dan kurang ya sebenarnya. Iya kurang. Kalau dikasih tahu kurang ya pasti kurang lah Iya. kalau. Mbakku aja yang mbakku berarti tahun berapa ya? 2005 atau 2004 gitu. 100.000 seminggu. Oh iya itu limpah-limpah sih. Iya, maksudnya zaman dia karena itu 100.000. Kenapa dia Juga nomor 100.000. 1, aku anaknya keempat masih 100.000 ya? Berarti persis kakak aku SMA angkatan kuliahnya 2003. Berarti kan anggap aja SMA-nya 2002 lah ya. Yap. Aku masih kelas 6 SD, dia sangunya 50.000. Aku SMA 2006, sanguku 60.000. Oh. Cuma naik 10.000. Padahal 50.000 tahun 2002 sama 60.000 dari tahun 2016 sampai 2019 kan beda. Iya beda. Dan orang tua kita tidak tahu ada inflasi. Tidak tahu bahwa harga bensin itu naik. Sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya terserah kamu. Rasakan. Terus akhirnya kenapa nih? Harusnya kan pengennya nyari duit kan tadi setelah S1. Tapi kenapa malah S2? Disuruh sama orang tua lagi. Kok manutan sih? Karena Indira mungkin ini? karena anak perempuan dan terakhir ya, bontot ya. nurut lah Yeah. gitu. Terus kan aku bukan tipe anak yang ngeyel. Mosok serame ini tidak pernah ngeyel. Ngeyel dikit-dikit sih ya Pak. Ya biasanya kalau ketika papa udah ngomong serius, mama ngomong serius ya udahlah gitu. Oke. Dan menurut Bu Indira apakah tepat dengan keputusan itu mengikuti untuk S2? Betul ya, puji Tuhan. Doa orang tua ya. Yap. Jadi ketika orang tua ngarahin, pasti kan semua untuk kebaikan kita ya. Awalnya memang memberontak gitu. Jadi ketika kuliah terus abis lulus S1 langsung S2 banyak tugas apa ya, capek ya. Kadang ada kejenuhan ya di jenuh, kita ya. terus teman-teman udah ngeliat pada posting di bank, di apa, dia pada kerja lah sukses gitu. Terus sempet curhat sama kak aku pengen kerja deh. Kamu kerja di mana emang? Pengen di bank. Lah emang kenapa? Kamu nggak puas sama kuliah? Kamu bisa emang kuliah sambil kerja? Pasti nanti akan ada yang ketinggalan. Ya. Makanya saya tadi tanya, emang nggak keteteran tuh kerja sama kuliah? Enggak sih, karena antropologi di bidang riset menurutku masih cukup relate dan ya enggak ada keteterannya karena memang ada perizinannya juga. Proyek jadi riset dari pun sama dosen kan. kampusnya boleh ya? Iya. Iya, kalau dari dulu sih di fakultas hukum itu enggak sih, enggak, maksudnya enggak ngebolehin ya enggak ngelarang juga. Pokoknya terserah, ini kan kuliahmu, selesai waktumu, kamu bayar telat berarti bayar lagi, kayak gitu-gitu lah ya, dikembaliin lagi ke mahasiswanya. Terus curhat sama papa bilang apa toh, kamu tuh kenapa toh mau kerja? Ya aku ngeliat temen-temenku tuh sukses. Ya kan suksesnya, kalau papaku selalu bilang gini, orang tuh kalau dilihat jangan gali startnya, tapi garis finishnya. Startnya bareng-bareng, dia lari dulu, di tengah jalan dia terjungkal, kamu lurus terus, kamu nyampe finish dulu bisa jadi loh. Nah, papa tuh pengen mempersiapkan kamu, nanti garis finishnya tuh kamu yang duluan di antara teman-temanmu gitu. Terus ya udahlah, terserah. Tapi aku pada saat kuliah S2 ya tetap daftar ujian di sana, ujian di sini. Tapi mungkin karena nggak restu orang tua tadi ya. Yang ada yang lolos udah sampai tahap akhir, misalkan udah final interview, tau-tau nggak diterima. Daftar apa nih? Aku pengen tahu. Banyak. Ada Yang sampai interview hampir lolos tapi nggak jadi. Di bank. Final interview ditanyain bisa dandan, nggak bisa. Emang nggak bisa dandan. Itu doang. Saya nggak dipanggil. Terus habis itu yang kedua di hotel. Jadi di hotel, sebut nggak nih? Boleh sih, boleh banget nyebut. Ada di hotel Aston. Dia bintang 4. Aston ya. Udah dia bisa jadi apa ya dulu? Pokoknya belakang apa asisten manajer apa gitulah yang membutuhkan anak hukum. Office-nya. Tapi ya karena udah sampai lolos tahap terakhir, terus si ininya kayaknya si manajernya tuh kayak tahu, kamu tuh kayaknya nggak diikhlasin deh sama orang tuamu. Kayak kan mungkin dia tahu ya psikologinya gitu. Ditelepon, kamu izin dulu sekarang, kamu diterima sama sini, izin dulu sama papa mamamu tuh, sama papi mamimu tuh katanya. Nah, izin dulu sama papi mamimu gitu kan. Kenapa gitu Pak? Kalau boleh kita kerja, kalau nggak boleh ya udah. Tapi kalau perasaan saya sih, kamu nggak bakal diizinin gitu. Tutup teleponnya. Pak, aku diterima nih. Apa? Berapa gajinya?
kerjanya jam berapa, nggak usah gitu langsung ya. lah ngapain Pak, udah sampai tahap di sini, udah wawancara sampai sama GM-nya gitu kan. Kayak gini-gini, ini aku tadi telepon Papa tuh nggak boleh kayak gitu, harus menghargai orang. Nggak bilang kalau misalkan mau nunggu ya besok tunggu kamu wisuda. Emang kantor nenek lu? Ya udah iya telepon lagi kan, namanya Pak Tommy dulu. Halo Pak Tommy. Nggak boleh kan? Iya, ya udah ikutin apa kata orang tuamu lah. Iya gitu. sih, ya kalau orang profesional di bidangnya memang sebenarnya bisa ya baca-baca gitu. Bisa baca Ya dan sih. itu padahal saya nggak pernah cerita. Aku tuh nggak pernah cerita kalau papaku nggak kasih restu, mamaku nggak kasih restu. Soalnya aku pernah di ARD, pernah Gitu. di manajer. Bisa baca gelagatnya. Memang bisa. Mana yang benar-benar niat kerja, ya dengan pertanyaan sih pastinya. Itu emang kelihatan. Mungkin waktu diwawancarai aku banyak menyertakan orang tua. Iya. Jadi gitu. Oke. Terus kemudian nih kalau akhirnya S2 terus kerja gitu. Terus kerja di sini. Nggak kepikiran buat nikah? Mau nikah. Ya pacaran nggak sih? Kalau bini? Pacaran dari kuliah pacaran. Kuliah pacaran. Oke. Terus S2 putus. Oh, pas udah masuk S2 putus. Iya. Atau menjelang ya, S2? S2 pertengahan lah putus. Oke. Terus ketemu sama suami. Berapa kali pacaran sih? Kalau boleh tahu. 5. Jangan tanya balik ya. Mas sudah berapa kali pacaran? Enggak pernah aku Ah, setia bohong. banget. Setiap Nanti tikungan bisa dikonfirmasi ada. ke istriku kalau aku setiap. Setiap hari ada. Itu Gitu. 5 kali dan 5 kali. kepikiran nikah nggak sih? Karena Iya. kan ini jenjangnya nggak panjang ya. Maksudnya aku nggak tahu ya kalau dari sisi perempuan itu seperti apa, tapi kayak contohnya istriku aja, dia udah target sebelum umur 25 kita nikah ya kayak gitu. Oh oke, tapi enggak. Laki-lakinya yang belum siap. Sebenarnya bukan lebih ke nggak siap ya, karena males. Males, nikah males. OMG, anak Anda udah 2. Tapi setelah nikah aku Rajin loh. iya sih, enak ternyata. Iya, happy. Iya, ternyata setelah nikah baru iya ya, kenapa nggak dari Kenapa dulu? nggak dari gitu. dulu? Iya. Nah ini kepikiran nggak sih dulu waktu zaman pacaran tuh nikah? Pikiran. Karena S2 ini kan kayak tahapan lagi setelah biasanya ya. Kuliah dulu, habis lulus kuliah baru boleh nikah atau kerja gitu. Nah ini kepikiran nggak sih dulu? Mau Dulu nikah? pikir banget pengen nikah umur 22. Bayangin. Oh, Sampai tante. iya. Tante tuh sampai kaget. 22 tuh kamu baru lulus S1 loh. Masih kecil banget digituin. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen aja nanti kalau sama anaknya kakak adik gitu. Oke. Terus akhirnya nikahnya umur 27. 5 tahun kemudian. Iya, aku umur 26 ya, 11 tahun. Gitu. Ya, dan memang merencanakan nikahnya di umur segitu atau sebenarnya ada keinginan untuk mapan, karena banyak pilihan loh orang nikah itu. Misalnya aku mau mapan dulu deh, atau aku punya kerjaan dulu baru aku nikah, atau memang nikah targetkan umur segitu, mapan nggak mapan pokoknya umur segitu. Sebenarnya karena sudah bekerja juga, terus nunggu dilamar ya. Kan kalau perempuan kan menunggu. Enggak, maksa untuk segera dilamar. Kamu lamar apa kok aku tinggal. Iya. Ya itu sih sebenarnya kayak sama papa juga mungkin anak perempuan satu-satunya. Terus ya jadi aku tuh dari lamaran ke nikah tuh 1 tahun. Jadi lamaran umur 26 terus umur berarti hampir kayak kan ya, si aku nikah jangan lamaran. Iya. Jadi proses lamarannya 1 tahun. Oke. Berarti nggak ada pertimbangan karena kuliahnya juga kan, masalah nikah itu nggak ada. Enggak sih ya, karena memang sudah usia juga, sudah bekerja dan sudah dianggap dewasa sama orang tua, ya udah sana nikah. Berarti usia pernikahan sekarang 3 tahun ya? Yes. Yang kata anniversary, wah selamat Bu Indira. Hari ini. Kita traktir, Mbak, ada air putih. Mbak, tolong diisi. Isi ulang air kolam. Air kolam. Dan anaknya berapa, Mbak? 1. Kok Mbak Bu Indira? 1. Oh 1. Belum mau nambah? Mau, tapi suaminya belum siap mental. Oh oke. Untuk suaminya Bu Indira ini sudah ya, kodenya sudah dinyatakan ke publik lewat YouTube. Pengen punya anak 2. 2 tidak cukup, 3 loh. Tapi kalau untuk sekarang nih ngimbangin antara menjadi wanita karir ya, kalau wanita berkarir dengan ngurus rumah tangga. Rumah tangga ini kan ada suami, ada anak, ada rumah. Nah, ini kira-kira gimana sih kehidupannya Bu Indira? Seru
Seru. sekali. Yes. Seru. Ya, Ini anak sama siapa nih sekarang? anak ada sama bibi di rumah. Ya, kalau dibilang capek-capek ya. Sekarang bedanya ibu sama ayah. Kalau ayah pulang ganti baju, baca koran, minum kopi. Gitu. Iya enggak? Enggak, aku enggak gitu. Ada pulang mandiin anak? Ada. Bohong. Beneran. Aku tipe orang tua yang kangen anak. Kangen anak. Jadi begitu pulang aku maunya megang dia. Ya entah dia sedang waktunya jam Main. mandi, aku akan mandi. Kalau Gitu. jam main aku bakal main dan Papa Josel tolong didengar. karena banyak momen indahnya. Jadi ketika buka pintu, Anak lari. selalu anak itu dia posisi baba. Seneng banget ya. Iya sih, Iya. sama. Anakku juga papa gitu. Bentar ya, bentar papa mandi dulu gitu. Oke, kalau aku enggak dimarahin ibunya. Cuci Cacat gitu ya. Males. Corona. Kalau suamiku tuh banyak takutnya sih. Oke. Takut mandiin salah, takut nyuapin kesedak kayak Yap, gitu-gitu. yap. Jadi lebih banyak ya paling kalau main doang sih. Cuman semua tetap aku nyuapin, mandiin, semuanya lah, nyiapin makan dan sebagainya. Oke. Jadi misal kalau kita pulang ya mandi, paling nyiapin anak makan, terus ya masih macam-macam lah ya. Iya. Namanya seorang ibu lah. Berarti Gitu. masih bisa ya, tapi masih Masih. terhitung bisa ya dan Bisa. terbiasa juga dengan hal kayak gitu. Dan pernah ya suatu saat itu kita kan kayak corona 6 bulan di rumah. Itu ngerasa ih bosen banget ya jadi di rumah terus gitu loh, nggak kerja gitu, kayak ngerasa ada yang kurang Ada gitu. dunia yang hilang. hilang. Jadi kayak biasanya pagi berangkat ke kantor, pulang sore ketemu anak kayak gitu. Terus sekarang jadi pagi sampai malam di rumah terus gitu. Kayak ada yang kurang hari-harinya. Walaupun online juga ya, rapat online, tapi tetap beda sih, beda kayak ke kampus gitu. Berarti menurut Bu Indira nih, dunia karirnya itu juga bagian dari hidupnya Bu Indira sendiri. Karena ya? sebelum aku berkeluarga kan aku berkarir lebih dulu. Iya. Kalau suami gimana? Dia lebih ke support atau enggak? Karena kalau aku ya, aku sih pengennya kalau udah kaya raya. Kapan ya? Sultan Pandu. Crazy rich. Saya Jangan crazy rich lah. rich aja. Kenapa udah rich harus crazy ya? Iya, Kan jadi kasus, kan? kebanyakan uang kan, jadi dia crazy. Nah, aku pengen lebih banyak waktu untuk family time. Jadi aku pengen menghentikan istriku sekarang bidan. Makanya aku kapan ya aku bisa bikin kamu berhenti kerja terus kita everyday just for fun gitu. Tapi kalau Bu Indira sendiri sama suami? Nggak masalah sih. Saya mau tanya sama Mas Pandu. Jangan tanya. Nggak kasihan. Oke. Kalau istrinya udah dikuliahin, entah itu sama Mas Pandu atau sama orang tuanya, terus suruh meninggalkan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikannya gitu. Oke. Kalau aku gini, sebenarnya itu keinginanku yang aku ungkapkan ke istri, tapi tidak pernah bisa aku lakukan. Jadi ini kayak apa ya? Aku tuh orangnya soalnya ceplos-ceplos kan. Jadi aku akan bilang ke istri, pengenku tuh gitu. Cuman kebetulan bapak mertua kan udah almarhum ya. Dia pernah nitipin pesan gitu ke anaknya. Pekerjaanmu kan mulia sebagai bidan. Jadi kalau bisa ya kamu tetap kerja sebagai bidan karena muliamu ada di sana gitu. Nah, besok pesan ke suamimu Pandu buat Gitu. kamu tetap bisa kerja. Makanya aku udah dapat pesan itu, tapi aku tetap mengungkapkan pengennya hura-hura. Iya. Cuman aku tipenya mungkin aku orang yang suka discuss ya sama istriku. Jadi kita nentuin nah baiknya di mana. Nah, pernah ada salah satu keputusan, contohnya ya, ini contoh aja. Istriku mau jadi bidan desa. Yang aku anggap kalau bidan desa kan akhirnya kita 24 jam. Betul, di rumah kapanpun didodok pasien harus mau. Nah, itu kita sepakati bahwa aku bolehin kamu kerja tapi di luar jam kerja kamu milikku dan anak-anak. Betul. Jadi gitu kalau aku. Betul. Cukup bijak kan? Iya, luar biasa, diplomatis. Kalau saya sama suami sih pada dasarnya ya kayak yang tadi gitu. Nggak tega lah nyuruh kamu di rumah terus gitu. Maksudnya pasti akan bosan banget. Anak, cucian, masakan, itu mulu. Terus dan saya kan orang yang suka bersosialisasi gitu ya. Jadi maksudnya
ketemu banyak orang. Sedangkan kalau di Iya. rumah ketemunya anak, Iya, bibi, iya, anak, iya. bibi, suami. Iya, iya. Gimana kita mau Yuk, bersosialisasi? Mau ketemu saya kan aneh Iya. malahan. Sesekali boleh main Anak, bibi, suami, Pandu. Ini waktu buka toilet loh, kok Pandu di sini? Kok Pandu di toilet saya? Kayak ular. Oke. Terus nggak berani ketawa kau Gap. Ngeri kalau ini bang. Enggak, Ya udah. terus Ya udah. oh berarti gitu. aneh ya, cukup diplomatis juga kan suaminya. Jadi maksudnya kasihan lo udah dikulain tinggi-tinggi Oke, terus oke, cuma oke, di rumah oke. doang. Iya. Gitu. Ya cukup bahagia dong. Dan terus membantu keuangan rumah tangga gak sih? Walaupun gajinya iya, gak seberapa. betul banget. Kalau kata papaku, kamu punya ember satu, Heeh. diisi sama keran satu ngocor, Mm-mm. ditambahin keran satu netes. Hmm. Penuhnya tetap cepet yang keran satu atau keran dua? Ya pasti Ya, keran dua keran dong. dua, iya, Nah, meskipun dia benar-benar. cuma netes. Atau kalau nggak kamu punya kompor dua di dapur. Kompor dua aktif sama kompor satu aktif. Asapnya lebih banyak mana? Ya pasti kompor dua. Analoginya kenapa harus ke kompor dan ember? Kompor dan keran. Nah dari situlah sebenarnya itu kayak mertuanya almarhum mertua Mas Pandu bilang ke istri kan. Yap. Nah kalau bedanya papaku, dia bilang ke suamiku. Oh, oke, Berkali-kali ketika main ke rumah zaman dulu masih jadi pacar terus jadi calon mantu gitu ya. oke. Iya. Selalu ngomong gitu. Keran dua, yang satu ngocor, yang satu netes, atau keran dua netes tetap beda sama cuman keran satu. Oke. Kompor dua sama kompor satu tetap beda. Selalu itu terus. Itu ya. Filosofinya Iya. adalah istrimu tetap harus sore kerja loh ya. Lama nggak sih pacarannya Bu Indira ini? 2015 Sampai 2019. 4 Wow, tahun. panjang sekali 4 tahun. 4 tahun. Jadi mungkin itu sisi diplomatisnya kebentuk karena memang perjalanan panjangnya juga Dan ya ada. dulu kan juga LDR juga kan. Oh, LDR bisa bertahan. Tahan hebat toh? Iya, aku juga iya. Kalau pas riset Ya itu kan cuma 2 bulan. Kita LDR-nya 3 tahun. Oh enggak. Oh, enggak. Kan ya, Oh, tiap iya, tahun kan megang daerah-daerah beberapa ya. riset. Dan itu Ke daerah-daerah. biasanya bisa 6 bulan, terus nanti pulang, balik lagi sana 4 bulan, terus nanti 3 bulan, 2 bulan. Sering bisa. Sekarang bersama. Iya dong. Kalau aku pacaran berapa tahun sama istriku? Tebak-tebakan aja, tebak-tebakan karena Kayak sulit ya. lama deh. Berapa lama? 6 tahun. 13 tahun. Itu kalau rumah udah sisa 3 tahun. KPR. Salahku itu. Kenapa aku nggak pernah nge-KPR? Nggak PR rumah. Lunas sudah 10 tahun itu. Karena dulu masih SMA. Itu pacaran dari SMA. Iya, dari pertama kali masuk SMA. Nggak pernah putus. Putus nyambung, pasti. Kuliahnya bareng tapi. Enggak, dia bidan, aku antropologi mah. Oh, iya jauh deh. banget. Tapi satu kota. Enggak, aku Jogja, dia Magelang. Oh, gila loh, itu LDR loh hitungannya. Iya, tapi aku kan every weekend naik Pulang. ketemu come back pacar. for you. Wow. Kalau weekdays for her. Mas, salah. For me. Kayaknya not her. udah rahasia umum Bu Indira kalau aku itu sebenarnya memang bukan laki-laki baik. Aku playboy lah ibaratnya gitu. Walaupun tidak sesuai tampang ya, pemirsa ya. Tidak. Pulang kontaknya blokir bu. Bahaya suami saya. Enggak kok, aku udah aman. Sekarang udah jina, dan aku Dulu liar. Kan di Inggris-Inggrisin ya, bukan liar ya. Wild. Jadi dulu emang gitu, tapi aku memilih istriku karena dialah yang paling Setia. setia denganku dan ternyata sabar. dia membuktikan diri. Tapi istri tahu kalau Tahu semua, nggak ada yang dia. kok mau, Mbak? Hei istriku, maaf ya. Itu masa lalu. Enggak, tapi dia tahu intinya aku udah terbuka dan aku udah sering konangan dan lain-lain. Intinya dia udah tahu semua lah. Baik Diem. burukku dia udah Diem tahu. aja. Iya, iya. Bukan diem aja, pastilah ada drama pasti. Jabak gitu. Enggak Kan lah. gondrong. Ibu. Apalagi ya kalau perempuan nandalanya Receh kali. Kalau ini aku berani. Karena ngetawain aku kan. Oke. Oke. Iya ya nganu lah, intinya itu perjalanan panjang. Dan ya, 11 tahun gila. ya aku rasa sekarang Itu Tapi- kalau anak udah masuk SMP loh itu. iya makanya kenapa nggak nikah kasir. ya gitulah. Jangan kulik aku takut. Aku takut. Tapi istriku nganu Kak, udah tahu semuanya. Jadi Ya nggak apa-apa syukurlah. sih.
Masa kadang kunci dari hubungan tuh kan memang keterbukaan. Ya, benar, keterbukaan. Komunikasi. Betul, komunikasi. Gimana hubungan itu bisa bertahan lama ya karena komunikasi Masih baik. kan nggak masih kalau aku ya sampai detik ini masih WA-an kayak pacaran. Yang ditanya terus kalau WA tuh mesti panjang-panjang. Terus ada emot-emot kiss-kiss. Ya, enggak sih, dia Oh, enggak sih. Saya. Jijik lu lagi enggak ya gitu. Entah semua ya. Ijo. Mending hijaunya dolar hijau muntah. Ijo. Tapi maksudnya menjalin komunikasi itu masih sama persis kayak waktu pacaran aku sama istri. Maksudnya kita cerita aja di WA. Aku tadi Sebel nih. Ini dia masih cerita aja. Enggak harus. Biasanya kan suami istri kebanyakan nunggu timing nanti wae pas di rumah, pas ketemu, pas sleep call. Sleep call mah anak-anak muda ya. Nanti pas pillow talk dan lain-lain gitu. Kalau Bu Indira masih kayak gitu. Iya, hampir sama. Hampir sama ya? Semua diceritain. Sekarang lagi sebel. Nggak harus nanti nunggu pulang, langsung, "Pak, aku sebel nih sama ini nih. Mahasiswa nih, Gaby nih, gini nih gitu." Pernah nggak ada kejadian suami cemburu gitu? Karena Bu Indira kan secara dosen muda terus ngajar mahasiswa gitu. Ada nggak sih sisi-sisi cemburu? Yes. Nggak pernah. Nggak pernah. Suamiku tuh nggak pernah cemburu dari pertama kali Anda pacaran. lagi idaman suaminya Bu Indira. Suami saya. Terus? Nggak pernah Memang nggak pernah. sampai bingung gitu maksudnya. Bukan bingung ya dalam arti kata. Kenapa Arti sih kata gitu? kita. Arti kata kita. Tapi emang nggak pernah nunjukin itu. Enggak. Oke. Cukup mengagumkan pria seperti Anda, suaminya Bu Indira. Karena basicku playboy, jadi aku cukup ya pasti ada sisi posesifnya dong. Cuman kayak Kembali ke diri sendiri kan. Iya. Kayak dulu ketakutan karena aku aja selingkuh. Jangan. Tapi aku bisa bilang sih istriku 13 tahun itu dia setia banget. Oh ya, syukurlah ketemu sama laki-laki yang kayak gitu meluruskan jalan ya kan, jadi agak belengkong dia lurus. Tapi aku sembuh karena anak, betul. Aku benar-benar sembuh karena hamil istriku dan punya anak itu. Dan bisa memberi kebahagiaan. Iya benar. Aku kangenku dan cintaku tuh teralih dengan anak. I don't know why, tapi makanya aku pengen punya anak banyak. Kalau Bu Indira kan dua gitu tidak ya? Cukup 3. 3 ya Pak? Kan katanya 2 cukup. Jangan 5 lah. 3 lebih baik. Kalau 5 sempurna. Kentir. Kirain 5, 4 sehat 5 sempurna. Ya aku tapi pengen punya anak banyak karena menurutku aku cukup bisa mengalihkan perhatianku terhadap dunia yang menurutku dulu tidak benar. Kemudian aku mengalihkannya ke anak. Ya. Peran anak sampai kayak gitu. Oke, aku nanya dong ke Bu Indira, ini pendapat Ibu tentang zaman dulu nih mahasiswa. Dulu kan jadi mahasiswa yang diajar dosen, sekarang menjadi dosen yang diajar mahasiswa. Ada nggak sih momen-momen menarik waktu sama mahasiswa? Ketika aku jadi dosen? Iya. Banyak banget sih. Oke, ada yang nembak nggak sih? Ada yang sama, maksudnya ada yang sampai gitu nggak? Kalau tapi bener ya, kalau nembak itu nggak ada. Oke. Tetapi ada yang malam-malam. WA jam 7 apa setengah 8 malam. Dia ketua kelas. WA. "Hai Bu, lagi apa?" Lagi ngupasin kuaci. Gitu ya. Terus ini kan dulu belum nikah kan? Belum nikah. Tapi udah dong, masih tapi udah dong. ya bener sih belum ini ya ikatan lahir batin yang begini kan. Betul. Masih ngekos, bukan ngekos, ngontrak. Jadi di satu rumah sama teman cewek juga berdua. Jadi 2 kamar, satu-satu gitu. Lagi di ruang tamu. Tong teng gitu kan. WA nih. Apaan sih malam-malam gitu kan. "Malam Bu, hai Bu, selamat malam" gitu kan. Emang anaknya ini dipanggilnya Boyo. Boyo. Oke. Terus serit, centang 2 kan, mungkin biru. Terus lagi apa? Ih, apaan sih, langsung banting aja handphonenya. Coba dibalas. Apaan sih? Ih, mahasiswa gila gitu. So ganteng kayak apa mukanya? Ya, mukanya gini doang gitu. Ya elah, kalau dulu aku jadi masanya Bu Indira juga kayaknya digituin deh. Ya gitu lah, itu sih Oke. cerita. Kalau ditembak gak pernah sih. Oke. Tapi kalau
udah nikah ini pernah ada kejadian gitu lagi? Enggak sih ya, paling ya kalau ngegoda-godain, ibu kenapa sih ibu tuh udah nikah, ibu udah punya anak ya, kenapa sih kamu Oke. lahirnya telat gitu kan. Emang cuma mahasiswa doang yang bisa kegombal kan. Iya. Oke. Gitu paling. Tetap ada ya kayak gitu. Ya? Ada. Ya, Kalau sekarang di- kalau Bindira digoda-godain. cukup asik Nah, kalau sih. digoda-godain sering banget. Sering banget. Sering banget. Dulu kan terus kan Aku aja nggak berani loh ngodain Bindira. godain aku dong lo. Tadi aku udah bilang hukum aku dong. Hukum aku dong. Jadi kalau misalkan lewat gitu ya, zaman masih awal-awal ngajar kan, misalkan 2016 masuk, yang kakak kelasnya masih ada yang angkatan Iya. 2011, 2012, kan seumuran lah kurang lebih Iya, lah, cuma iya, beda iya. setahun 2 Yap, tahun yap. gitu. Kalau lewat dicuit-cuitin, cuit gitu. Call. Iya gitu. Kalau kayak burung, jadi kita kayak burung dara, cucit gitu, apa lovebird gitu kan. Tapi Gitu. kalau Bindira biasanya ngeresponnya gimana tuh Mas? Iya, nengok doang. Terus kan jadi kan aku punya nama panggung. Ini nama Oh. panggung. Bu Indira. Enggak jadi deh. Luar biasa. Itu punyanya Boril. Boril. Mama biar bulan. Nah, itu. Jadi ini Apa? Barbie rembulan. Au. Barbie Au. rembulan yang bersinar di siang hari. Karena namaku Barbie rembulan, Oke. suka kalau lagi lewat tuh Barbie Wow. gitu. Jadi kayak aku lagi jalan Barbie kurang ajar. Cuma nengok doang. Ketawa gitu. Tapi nggak dia mau ngaku siapa yang manggilin. Tapi itu bukan anak angkatan yang mahasiswa yang ku ya. jadi Jadi yang kakak mahasiswa. kelas Yap. gitu. Terus kadang misalkan Instagram, follow Instagramku, nggak gitu ya. Punya Instagram, Kalau deskripsi Nanti kita cantumin di bawah sini Instagram di Arti Kata follow. kita. Bukan follow saya ya gitu. Ya nggak follow aku deh gitu. Follow. Nah terus kan suka pada follow-followin terus Yap, aku ya. yap. Misalnya aku posting gitu, adalah misalkan Pandu nih, Nah, Pandu terus nge-tag, wow, terus siapa temen-temennya gitu, ntar ada pada rame di kolom komentar gitu, itu sering banget sih. sering. Heeh. Dan it's okay ya sebenarnya. Ya, kayak nggak gitu masalah, kan. seru-seruan ya. Seru-seruan ya. Heeh. Karena selama masih tidak melanggar etika dan norma yang berlaku aja. Terus kan seneng juga tambah likers kan. Oh. Jadi foto yang dulu yang love cuma 2 orang, saya sama pacar gitu. Iya karena Sekarang kalau angkatan kita tuh ngemis ya. Lagi iya kan kayak follower tuh kan karena dulu belum nggak kayak in ya, sekarang. belum in ya. Jadi kayak iya gitu. like for like gitu. Like. Hashtagnya Hashtagnya banyak. banyak. Sekarang hashtagnya banyak di private, jadi sama aja nggak bisa lihat. Iya, percuma ya. Ya gitu. Oke. Terus gini nih Bu, ada beberapa kasus nih yang masuk ke arti kata kita dan itu banyak banget nih cerita tentang bagaimana kemudian ini mahasiswanya Bu Indira dan yang lain-lain itu kebanyakan selalu menceritakan, dia bukan selalu bilang tapi selalu menceritakan hal-hal yang berat di hidupnya itu adalah ketika ngomongin relationship, pacaran, karena bucin terus ternyata ada toxic relationship. Aduh, males deh. Dan lain-lain gitu. Menurut sudut pandang Bu Indira gimana sih? Karena kita kan mungkin Bu Indira nggak mengalami ya Oh, toxic ngalamin relationship. toxic, ngalamin banget saya. Serius? Really? Ya, Sama Spill. mantan, tapi bukan sama yap, suami. yap. Makanya saya tinggal. Oke. Pacaran 4 tahun loh, bayangin. Kita nggak sebut nama ya. Nggak sebut nama. Mantannya Bu Indira banyak ya, Banyak. bukan kamu ya yang toxic. Dasar kamu. Toxic man lu. Jadi pacaran dunia saya tuh cuman dia. Nggak boleh punya orang lain. Overprotective gitu. Protektif banget. Jadi kalau misalnya orang tua nggak apa-apa, kakak nggak apa-apa. Tapi kan aku punya sahabat dari TK, Iya, bener-bener iya, yang dari TK sebangku sampai sekarang kuliahnya sama-sama hukum. Dia udah jadi notaris. Apa sih yang mau dicemburuin, dia perempuan gitu kan? Nah, terus kalau misalkan yang namanya kadang kan kita 5 hari kuliah, 5 hari ketemu sama pacar kan pengen ya Sabtu Minggu sama sahabat Yap, gitu yap, kan. Terus curhat-curhat kan, apalagi mereka pada kuliahnya di luar, akan di Purwokerto, di Unsut. Ah, teman-teman tuh pada kuliahnya ada di Jakarta, ada yang di Bandung, ada di Jogja. Pokoknya pas lagi mereka pulang kan pengennya Iya butuh hangout lah. hangout. Anak-anak Oke, kalau dulu oke. kita bilangnya hangout Yes. gitu lah ya. Nah, kelihatan dari usia bahasanya gitu kan. Nah,
Pas Enggak sih, aku lebih jadul oh kayak jadul gitu ya. Nokia. Nokia yang iya oke. Iya, oke. Nah, kayak gitu terus kalau misalkan ketahuan nonton sama temen, bukan ketahuan, aku udah izin gitu kan, Oke, nggak oke. di-read. Kalau dulu kan masih SMS gitu, Yap, kayak yap. nggak dibalas, entah di-read atau enggak. Nanti pas udah jadi nonton, terus habis itu sama dia diteleponin, terus kamu jadi lebih mau nonton sama dia daripada sama aku. Oh. Dianya kan dia siapa? Itu toxic relationship secara verbal dan kan ya. Banget ya menurut aku, Waktu ya lebih ke waktu. Jadi bener-bener nggak boleh punya teman kalau pergi sama sahabat langsung dimusuhin, didiemin gitu. Oh. Oke. Pernah. Jadi kan aku ulang tahun tanggal 12 Maret. Oh, baru kemarin dong. Yeay. 30. Aku juga 38 Maret kemarin. Kita sama-sama Maret. 92 ya gitu. 92. Kepala tilu. Iya. Jadi ada Kenapa satu muka lagi aku tuh selisihnya jauh banget sama Bindra. Kalau dia 45 sih. Dia ngasih 45. ya kalau Anaknya dia, dua soalnya. ya, kalau dia Barbie aku ya Ken. Enggak kan. nggak Oh, nggak. cocok. Nggak Yang cocok. pantas tuh jadi bukan mobilnya Ken juga, ban mobilnya Ken. Spion lah di atas. Jangan di bawah. Ya aku mengakui aku tua. Oke, lanjut. Karena kita udah orang tua. Iya. Punya Aku, anak. Punya anak kan? iya. Tua. Aku udah jadi aku udah 45 tetap. kalau Ibu Indira kan masih ibu. Mm-mm. Karena belum ibu-ibu, kan masih satu. Kalau Anda udah bapak-bapak. Iya, udah bapak-bapak aku memang. Bapak. Udah ya. Dem Sorry tua ya, aku pilihan kita nggak masuk ya kan anak muda ya. Obrolan kita obrolan orang tua. Parenting. Iya, oke, Bagaimana parenting. cara mengasuh anak yang Ah, baik? Oke, terus posisi apa yang bagus ketika kalian ribut, Di depan anak. Ya, pillow talk itu bagus, ya itu ya. Pura-pura Tapi sering nyuci, nggak sih dibanting. pillow talk? Aku pengen nanya karena aku sama istriku sering pillow talk. You know? Enggak, karena aku di kamar berdua sama anak. Suamiku Oh, di oke. kamar satunya. Kasihan. Enggak muat kasurnya. Secara anakku kalau tidur, Sorry suaminya gini. maaf ya, Bisa ketawa. suamiku. Nggak berani ketawa. Nggak, kalau aku masih berempat tidur bareng. Karena memang aku selalu tidur tuh sekitar jam 2-an, jam 3-an gitu. Jadi aku mulai tidur tuh nyelip di antara mereka. Kalau pilotok misalkan kayak pilotok dalam arti sesungguhnya di kasur gitu. Iya. Ya karena memang kamarku ya cuma aku sama anakku kan. Oke. Ya paling nggak anak udah tidur kita keluar terus kita ngobrol-ngobrol di ruang TV atau di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke. Ya deep talk-nya di situ paling. Iya, deep talk-nya di situ. Oke. It's good, I think. Gitu. Relationship tadi ya toxic Iya, relationship. toxic relationship. Itu aku juga pernah ngerasain. Tapi sih. yang paling parah apa sih sampai hal apa sih toxic relationship? Karena kemarin sempat ada teman kita juga kan, dia podcast juga ngomongin tentang toxic relationship. Itu sebenarnya dari verbal sampai ke ada tindakan kekerasannya juga. Itu tapi dasarnya adalah mulai dari overprotective-nya itu. Dan kenapa sekarang tahap pacaran menurutku apa ya, kayak merasa banget memiliki gitu. Padahal kalau aku ya sakralnya, aku yang pacaran lama ya. 13 tahun. Iya, sakralnya itu ya ketika nikah merasa memiliki Iya, banget betul, tuh betul. keseluruhannya. Maksudnya istriku juga bukan orang yang suka nongkrong, suka keluar gitu, enggak. Dia anak rumahan gitu kan. Jadi kalau dia di rumah acara keluarga aku biasa aja. Iya kan? Ya, itu yang bikin aku selingkuh. Ya, terus lanjut. Ya normalnya emang gitu. Jadi ketika apa ya pacaran ya, bahkan mungkin suami istri juga kayak gitu gak sih? Kayak kita memberi waktu suami. Gimana juga kan suami juga pengen punya waktu me time. Yap. Jadi suamiku tuh sukanya motoran, touring sama teman-teman. Wih, bisa kali sayang sama Mas Kayaknya Pandi. beda kasta kali ya. Aku naik motornya kayak Gaby, motor tua ya gitu ya. Tereteng enggak? Iya. Oh, tereteng. Enggak sih. RE King. RC. Oh, RC. Itu adik bungsu banget sama Ereking. Ya itu lah, Oke, maksudnya oke. kadang ya setahun sekali pasti aku kasih ya, maksudnya Oh sama istriku. ya Izinnya jelas cuma nah. setahun sekali oke. Yang lain kamu harus Di izin rumah. dulu. Enggak sih izin. Oh iya Kamu karena pinter-pinter bagi waktu aja. Kan- Oh mertua lagi kangen anak apa putune nih Iya, kesana ya. kesana. Tapi aku balik dah.
Itu sebenarnya nggak apa-apa sih diungkapin. Aku jarang nginep di mertua, tapi kayak anak istri sering sana. Tapi aku balik. Di rumah. Yep. Enggak sih main. Main. Aku udah tahu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi ini balik lagi nih. Apakah Bu Indira juga paham nih kalau kultur mahasiswa zaman sekarang lah? Maksudnya anak-anak zaman sekarang memang kayak gitu. Banyak banget yang menganggap bahwa untuk prestasinya, untuk moodnya, untuk lifestyle-nya mereka terpengaruh sama relationship itu sendiri. Jelas ya sih. Jadi kadang kalau dulu papaku bilang kamu memang nggak ngebolehin pacaran sih, nggak bolehin pacaran. Karena logikanya kalau kamu pacaran akan fokus sama pacarnya, terus kuliahnya keteteran. Tapi kenapa tetap pacaran, Bu Indira? Backstreet. Backstreet papa. Ya udah tahu juga sih. Waktu aku putus malah syukuran. Mie goreng biar panjang umur putusnya. Anjir. Murah meriah ya? Iya kan, Tuh, mie goreng. jangan es krim. Meleleh doang es krim. Nah, apa? Ya logikanya orang tua gitu lah. Ketika kamu pacaran, kamu pasti akan lebih fokus sama pacarmu, kuliahmu nggak. Padahal tujuanku pacaran itu kan biar semangat ya kalau kuliah. Kalau kita yang melakukan iya, itu, terus biar kalau catatan bisa tuker-tukeran sama pacarnya, soal-soal ujian tuker-tukeran sama pacarnya kan kayaknya gitu. Nah, sejurusan dong berarti. Sama kakak kelas dulunya. Jadi aku suamiku sama mantanku tuh satu fakultas. Cuman beda angkatan aja. Enggak yang lintas fakultas, enggak lintas kota. Enggak, dunia aku situ aja, hukum lagi, pidana, perdata, Han gitu. Dulu keliling Nusantara sih. Iya, karena Anda penelitian kan pergi ke sana. Iya. Paling cantik cewek mana ya, Pak? Istriku dong, istriku yang paling cantik. Jawabannya selamat. Enggak, karena istriku banyak yang mau dan banyak yang lamar, dan aku thank you banget karena dia milih 13 tahun. Yes. Betul. Seorang anak rumahan yang mau sama anak jalanan kayak aku istimewa banget ya. Boy berarti sama Reva bukan? Kan anak jalanan, ngeng gitu. Ya, aku pernah bandingin diri sama boynya Reva, itu jelas nggak masuk banget. Janganlah kau banding-bandingkan sesama ciptaan Tuhan. Semua itu sempurna. Aku cocok tuh sama boy yang zaman dulu, boy yang sama Lemon. Emon. Nah, aku Emonnya. Emon aku mah. Gitu Emon. Oke, tapi nyadarin juga ya Bu, mahasiswa banyak yang kayak gitu. Iya, adalah beberapa mahasiswa juga curhat. Jadi punya pacarnya nggak yang ngelarang-larang kayak aku zaman dulu. Terus bahkan kalau kuliah itu ada loh yang di video call pacarnya. Beneran nggak video call? Bener nggak kamu lagi kuliah gitu? Sampai anaknya itu ngasih tahu kan, Bu, saya bentar mau ngangkat video call. Silakan. Dari siapa? Nanti ya Bu, disampaikan gitu. Saya pikir kan keluarganya atau pacarnya. Jadi pagi nggak sempat ngucapin selamat pagi atau good morning gitu-gitu. Terus dikiranya entah mungkin takut pacarnya pingsan, belum sarapan atau apa, saya juga nggak paham gitu ya. Atau dia tidurnya kebablasan. Nah iya, takutnya bablas kan anginnya ya kan. Terus di video call terus akhirnya itu deh cerita pas terakhir, Bu maaf ya Bu, bukannya mau menyepelekan kuliah Ibu, tadi saya di video call pacar saya. Loh kenapa pacarmu? Ya kayak gitu Bu, terus akhirnya dia curhat gitu lah. Kalau menurut saya tinggalin. Iya. Menurut saya. Aku setuju. Tapi ya kembali lagi ke kamu, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi pada waktu kita lagi cinta-cintanya kita nggak bisa dengar apa kata orang, pasti. Disitulah definisi cinta itu buta. Buta. Makan tuh buta loh. Salah, makan tuh cinta. Nah, gitu ya. Udah, saya berusaha untuk diem gap. berusaha untuk menyampaikan untuk bahwa ya kamu tuh cinta itu harus happy, bahagia. Ya. Kembali ke tujuan awal kita ya. Ya pacaran buat apain sih kalau nggak nyari kebahagiaan? Oke. Gap, diem Gap. Gago ya, Gaby ya. Oke. Mungkin ada pesan nih Bu untuk teman-teman mahasiswa yang memfavoritkan Bu Indira, karena buat teman-teman yang cerita nih tentang Bu Indira tuh kayaknya Bu Indira tuh soalnya pendidikan oke, terus karirnya jadi dosen oke, terus juga family goals buat mereka ya. Aku nggak tahu kehidupan rumah tangganya, tapi dari ceritanya aku yakin Bu Indira sangat-sangat bahagia. Oh bahagia sekali. Alhamdulillah banget, dan it's good.
Dan apa ya? Mungkin ada tips-tips buat teman-teman nih yang pengen jadi kayak Bu Indira. Pilih saya loh kan. Pilih 2024 loh kan. Bu Indira mau jadi gantiin giring ya? Mau jadi gantiin giring? Ini merah PSI. Saya balik meja udah modal merah. Tinggal putih dikerek. Merah putih. Ya, kalau karena gini ya. Semua itu kita kan nggak nutup kita hidup di Indonesia gitu ya. Ya. Apa-apa yang dilihat latar belakang pendidikan. Selesaikan kuliahmu dulu, punya pekerjaan, hidup sejahtera, nikah. Oke. Karena nggak bisa kalau nikah cuma cinta doang. Nggak ada materi. No. Mau makan cinta. Untuk kita yang sudah nikah, Cakar-cakaran. itu adalah kenyataan hidup ya. Nggak bisa. Jadi kalau Oke. misalkan modal cinta doang nggak bisa. Jadi benar-benar kamu harus benar-benar maaf. Ya, nggak harus mapan tuh nggak harus jadi crazy rich ya. Ya. Ya selayaknya orang-orang lah sudah selesai kuliah, bekerja, apalagi yang mau dicapai? Ibadah Yap, dong, yap, menikah. Dulu juga gitu kan? Enggak. Kerja dulu. Enggak kerja. Kerja lah Penelitian. kalau kerja. Ya kerja. Aku ada riset terus ada usaha juga sih. Tetep kan? Tapi maksudnya perhitungan nikahku mungkin nggak sampai segitu ya. Maksudnya aku udah komit lama kan sama dia. Dia Jadi 13 tahun. iya, jadi pikirannya nikah itu adalah aku pengen sakral tuh. Dan bagiku yang playboy nggak jelas itu Biar sembuh. enggak. Jadi kayak proses nikah itu adalah tujuan terakhir dari perjalanan cinta gitu. Setelah Ya kayak Sun Gokong cepat kayak sih ya, lebih ke cepat ketemu kayak. 4 kitab suci apa? 7 kitab suci apa itu ya? Intinya menuju ke sakral itu adalah pilihan nikah. Jadi aku dulu pengennya dunia mudaku tuh nikmatin hidupku banget. Segala pengalaman aku pengen coba dan lain-lain gitu. Ya jangan ditiru ya, tirulah mudanya Bu Indira aja. Enggak, semua orang punya alirannya sendiri-sendiri ya. Iya punya alurnya, tapi yang pasti apa yang kamu lakukan harus kita pertanggungjawabin ya, gitu. Apapun pilihannya. Karena kita udah ya mungkin yang suka nontonin podcast udah dewasa-dewasa Iya, ya dalam tanda betul, kutip betul, ya. betul. Misal kalau ketika kita berbuat ya kita harus berani bertanggung jawab. Yap, Gitu. itu sih. Dan mungkin ini pengennya ngobrolnya lebih panjang banget sih sama Bu Indira kan ya. Bu Indira ternyata asik banget. Seasik itu. Iya sih, asik itu. Tapi karena kita harus udahan dulu. Thank you banget nih buat Bu Indira dan udah mampir di podcastnya Ngobrol Aja. Makanya dari tadi rasanya ngalir aja. Padahal kita baru ketemu hari ini ya. Iya betul. Kayak Kita- sahabat lama ya kita. Iya benar. Pisces soalnya sama-sama ikan. Oh iya, kita Pisces ya. Pisces itu kan ikan dua gini ya. Ikan. Iya begitu. Iya, ikan. Satu Ikan Pandu, gede. satu Indira ya kan? Begitu. Ikan layur dibagi dua. Iya, ikan layar dibagi dua. Bu Indira yang dapat badannya utuh, aku yang cuma kepalanya doang itu, yang paling asin. Yang dirubung laler. Dan pokoknya thank you banget buat Indira. Dan kapan-kapan kalau boleh mampir lagi ya, dengan mungkin tema yang lain-lain lagi. Ya, kita bisa ngobrol lagi nanti. Iya. Oke, udah gitu aja pokoknya. Thank you banget Bu Indira. Arti kata kita. Tumpahin aja. Oke.